Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Wa syara'itul ihsan arba'un. Adapun persyaratan untuk dikatakan sebagai zina muhsan ada 4. Orang yang melakukan perzinahan itu masuk kategori muhsan dengan hukuman dirajam baik laki maupun perempuan. Itu manakala memenuhi 4 syarat, baik bagi yang laki maupun yang perempuan. Jika 4 syarat ini terpenuhi, maka hukumannya adalah rajam. Dan tidak ada alternatif pilihan kecuali itu. Berbeda dengan hukum qisas. Kalau hukum qisas itu hukumannya adalah hukuman mati bagi yang membunuh orang dengan disengaja. Tetapi kalau ahli warisnya itu memberikan ampunan atau maaf kepada pelakunya dengan menebus hukuman mati itu sekian, misalnya menebus sesuai dengan aturan Al-Quran, maka hukuman mati itu dihapus baginya. Tinggal dia menebus nyawanya dengan membayar denda sekian. Tapi kalau zina tidak ada. Jadi lebih keras dari pembunuhan. Seorang pelaku zina muhsan tidak diberi pilihan milih ini yang berat atau yang ringan, kalau bayar sekian, tidak ada. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau ya dihukum rajam, dihukum mati. Itu luar biasa, berat hukumannya luar biasa. Persyaratannya 4. Yang pertama adalah al-bulughu. Pelakunya sudah akil balik. Akil itu berakal, normal akalnya. Balik itu usianya mencapai usia mukallaf. Yaitu kalau di kalangan bangsa Arab pada masa itu, anak usia 9 tahun itu sudah bisa dikatakan balik jika dia sudah haid. Kalau orang laki sudah pernah mimpi basah itu akil, balik. Kalau akil, anak yang berakal, artinya normal akalnya. Di bawah itu ya tidak masuk dalam kategori pelaku zina muhsan, andai kata misalnya itu terjadi seperti itu. Wal aqlu, dan berakal, ya, akil balik. Umurnya dulu baru akalnya. Orang yang tidak beres akalnya, tidak lengkap akalnya, misalnya, atau orang yang miring lagi otaknya miring, itu tidak termasuk di dalam kategori zina muhsan jika dia itu melakukan perbuatan zina. Wal hurriyatu, dan merdeka. Ini menyesuaikan hukum itu pada masa itu. Ada orang yang sedang berkedudukan sebagai budak belian, maka dia bukan masuk kategori hurriyah karena dia tidak memiliki kebebasan tentang dirinya, yang kemudian secara beradab, secara perlahan-lahan
untuk tidak merugikan yang membeli, maka Islam menghapus dengan cara yang sangat terhormat, yaitu misalnya memberikan pahala besar bagi mereka yang memerdekakan seorang budak. Misalnya si A beli budak, kemudian dia itu bagus, perilakunya bagus, akhlaknya bagus, lalu dibebaskan dia. Selesai sudah, maka dia menjadi orang merdeka. Enggak serta-merta Islam datang lalu semua budak bebas, tidak. Itu akan merugikan orang yang dulunya membeli. Wa wujudul wad'i fi nikahin sahih, dan telah pernah melakukan hubungan badan di dalam statusnya sebagai seorang suami atau istri, nikah yang sah. Orang itu sudah pernah nikah dan sudah pernah berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya. Maka dia dikatakan telah mencukupi syarat untuk manakala melakukan perbuatan zina masuk kategori muhsan. Ay yakuna zani qad sabaqa lahu an tazawwaja wa jama'a zaujatihi wa jama'a zaujatahu. Maksudnya itu adalah hendaklah si pelaku zina itu pada masa terdahulu, walaupun cuma 1 hari sebelumnya misalnya, dia telah nikah dan ngumpul istrinya. Misalnya nikahnya tadi pagi, malamnya kumpul, besok paginya dia berzina, maka masuk kategori muhsan. Umpama tadi pagi dia akad nikah, kemudian istrinya sedang dalam kondisi haid sehingga dia tidak bisa ngumpul istrinya, lalu dia berzina. Ini masih masuk kategori bukan muhsan tapi sama dengan lancing, ya. Sama dengan lancing. Walaupun dia sudah sah, akdun nikahnya sah, tetapi karena masih belum berkumpul dengan istrinya, karena istrinya sedang haid misalnya, maka ketika dia berbuat zina itu masuk kategori ghairu muhsan. Hukumannya dibuang, dicambuk 100 kali, dibuang keluar daerah, dan tidak boleh ketemu dengan keluarganya selama 1 tahun. Jadi ukurannya itu nikah yang sah dan berhubungan badan. Maka kalau dia kemudian melakukan perbuatan zina, hukumannya dirajam. Wa kana aqdu zawajihi sahihan, dan akad nikahnya itu sah, secara hukum sah. Yaitu terpenuhinya persyaratan atau syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang sudah mu'tabar, yang sudah dikuatkan oleh syarak. Ada zaujun, ada zaujatun, ada waliyun, ada syahidani. Rukunnya nikah. Zaujun, zaujatun, ada suaminya jelas, si A bin si B misalnya. Istrinya juga jelas, C binti D. Kemudian ada wali. La nikaha illa bi waliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Siapa itu wali? Wali adalah orang tuanya yang mempunyai hak untuk menikahkan orang tersebut, yaitu putrinya, atau bisa juga kakaknya terhadap adiknya. Itu sah sebagai wali.
Kalau tidak sah walinya, maka nikahnya tidak sah. Atau misalnya tidak punya wali, ya. Tidak punya wali. Loh, kalau nggak punya wali bagaimana? Misalnya kena banjir, ya, banjir bandang, bapaknya meninggal hanyut, kakaknya gitu juga, mbaknya gitu juga, Pak Le dari ayah tidak ada, pokoknya tinggal satu. Gimana kalau gitu? Maka yang berhak menikahkan adalah hakim atau pemerintah, walinya wali hakim. Siapa itu? Ya mulai dari presiden, gubernur, bupati, sampai dengan pejabat terendah sebagai wakil daripada presiden, wakil daripada raja, yaitu kepala KUA atau kepala Kemenak, ya sah. Kalau tanpa itu maka dasah, nikahnya dasah. Ini yang kita anut, ya, yang kita anut. Jadi wali di sini adalah yang secara hukum sah menikahkan sebagai wali. Tadi saya katakan siapa itu presiden? Maka kalau ada di antara rakyat Indonesia misalnya tidak mengakui Pak Jokowi sebagai presiden, maka sulit bagi dia kalau pas ada perempuan mau nikah ada walinya. Karena walaupun itu kepala KUA itu mewakili presiden sebenarnya, pada tingkat yang paling bawah dia mewakili presiden. Itu kenapa dulu ketika Bung Karno itu dilantik menjadi presiden, itu oleh para ulama diberi embel-embel waliyud daruri bisyauka, waliyul amri ad-daruri bisyauka. Jadi dia berhak sebagai kepala negara itu kedudukannya sama dengan khalifah kalau di daerah Muslim ketika itu. Kok nggak diakui, ya, nggak diakui sebagai presiden karena dia benci misalnya pilihannya kalah. Nah ini ketika dia membutuhkan wali hakim, tidak sah jadinya. Kalau nggak sah menjadi zina hubungannya itu. Jadi kalau dalam pendapat para ulama, terutama mazhab Syafi'i dan orang-orang NU itu, presiden adalah orang yang berhak menjadi wali dalam kedudukannya itu secara hukum, manakala ada orang perempuan yang mau nikah dan punya wali. Seorang perempuan mau nikah, dulunya non-muslim, kemudian dia menjadi muslimah, ya, menjadi muslimah, maka dia butuh wali hakim. Lain dengan laki-laki, orang laki-laki nggak butuh wali. Di situ, jadi akdun nikahnya sah secara hukum, sehingga suami istri ini secara agama sah. Kemudian dia melakukan hubungan badan. Itu maka jadinya nanti muhsan kalau dia berzina. Ya. Seperti itu. Andai kata ada seorang laki-laki dan seorang perempuan kumpul, misalnya nikah tanpa wali, seperti yang dulu terjadi di daerah Tegal Bauto itu, mahasiswa itu mengatakan nikah tanpa wali itu sah. Ya, ambil mazhab yang enteng itu ya. Ya apa kalau gitu? Pandangan kita adalah tidak sah. Oleh karena itu maka bagaimanapun harus ada wali, la nikah illa biwaliyin. Seperti itu menurut Rasulullah SAW. Jadi kalau enggak gitu maka dia bukan muhsan jadinya. Ya. Dan memang kocar kacir kalau ada orang nikah tanpa wali itu kocar kacir. Misalnya anak Sumatera Utara kuliah di Jember, dia punya pacar lagi itu ya, istilah sekarang. Lalu mau sama mau, maka dia menikah dengan perempuan tadi itu, teman kampusnya,
katanya sah. Padahal di Sumatera orang tuanya sudah mempunyai calon. Ya sudah, buyar semuanya itu. Jadi dari segi itu kita ini lebih memilih pendapat fuqaha atau ulama yang hati-hati di dalam menjalankan syariat-syariat agama. Jadi begitu, kalau sudah lengkap, syaratnya lengkap, nikah itu lengkap, rukunnya lengkap, lalu dia akan nikah, lalu dia berzina, maka dia itu masuk kategori muhsan, manakala sudah berkumpul suami istri. Tuh. Wala yustaratu ayyakuna az-zawaju mustamirran atau ya mustamirran. Dan tidak disyaratkan bahwasanya pernikahan itu berkelanjutan. Bal law hasala al-firaq ba'da hadha thumma waqa'a az-zina ya'tabara muhsanan wa rujima. Bahkan andai kata misalnya setelah selesai dia nikah, kemudian dia kumpul dapat seminggu pisah umpama cerai, lalu dia berbuat zina, maka sudah masuk kategori muhsan. I'tabara muhsanan wa rujima, dan dirajam. Fa idza faqida wahidan min hadhil arba' lam yu'addu az-zani muhsan. Andai kata di antara 4 syarat tadi itu tidak terpenuhi, maka zinanya itu bukan zina muhsan, enggak dihitung zina muhsan. Syaratnya tadi itu akil baligh, ya, hurriyah dan sebagainya, itu merdeka. Wala yuqam alaihi haddur rajam, dan enggak tidak ditegakkan padanya hukuman rajam. Bal yujladu wa yudrabu kal bikri, tapi dia itu dicambuk, dijilid, dicambuk sebagaimana anak yang belum pernah nikah, kal bikri, seperti gadis yang belum pernah menikah. In kana balighan akilan, dengan catatan anak itu akil balik. Karena ada anak yang usianya sudah cukup tapi dia tidak lengkap, pikirannya tidak lengkap, sehingga dia mudah diperdaya misalnya. Kemudian dia itu diajak berzina. Orang-orang gini tidak terpenuhi persyaratan akil baliknya, maka dia tidak dirajam, ya. Tapi kecuali kalau yang laki yang sudah pernah beristri, dia yang dirajam, yang perempuan tidak. Wa yu'addabu mimma yuzjirhu an hadhil fahisha, dan dia diberi pendidikan atas apa yang dosa yang dia perbuat, ya. In kana sabiyan au majnunan, kalau dia itu orang yang masih kanak-kanak ataupun orang yang tidak beres, yang gila, majnunan. Jadi dia itu diberi pendidikan tentang masalah itu, tetapi tidak dihukum sebagaimana orang-orang yang dalam kondisi normal. Ini para jamaah, walaupun di sini tidak ditegakkan ya di Indonesia, cuma saya pernah baca ya kemarin mungkin, bahwa di Aceh itu diberlakukan pencuri dipotong tangan, anak muda minum minuman keras itu dipukul, ya, dicemeti 100 kali dan sebagainya, dan itu di muka umum, sehingga konon yang saya baca itu di sana tuh aman, orang berzina takut dihukum rajam, dihukum bunuh, pencuri takut dipotong tangan, sehingga konon di sana tuh aman, nggak ada orang berani mencuri, nggak ada orang berani merampok, begal dan sebagainya, tidak ada, karena takut dengan hukumannya seperti itu. Ya itulah, makanya Aceh dikatakan sebagai Serambi Mekah. Mudah-mudahan kehidupan di sana lebih bagus, lebih indah,
lebih aman ketimbang di tempat lain di Indonesia, sehingga akan banyak daerah-daerah yang kemudian minimal menyusul mengikuti hukuman beratnya minimal, walaupun tidak kemudian menegakkan syariat agama secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara kita ini negara dengan multi agama. Tidak bisa kita paksakan untuk orang lain mengikuti agama kita, tidak bisa seperti itu. Baik, itu pun masih saya baca, wallahu alam benar apa tidak, mudah-mudahan benar ya. Sehingga rakyat itu aman, tidak takut dibegal, tidak takut dirampok, nggak takut diperkosa, nggak takut dicuri harta bendanya dan sebagainya, berkat ditegakkannya hukum Islam di daerah tersebut, atau memang hukum yang berat sebagaimana yang dicantumkan di dalam agama ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang ini puasa ya, 13, 14, 15 puasa tengah bulan, 3 hari. Ini sabda Rasulullah yang waktu itu sangat dianjurkan. Hasil penelitian para ilmuwan terkini, ternyata orang yang biasa berpuasa 3 hari dalam sebulan itu akan memiliki imunitas, kekebalan dari virus dan sebagainya, termasuk virus corona. Ya. Jadi kalau kita ini tanpa sengaja selama ini mengikuti sunnah Rasul saja, kita puasa tanggal 13, 14, 15, 3 hari berturut-turut, tanpa kita sadari kita memiliki imunitas atau kekebalan tubuh dari serangan virus, apapun nama virusnya, termasuk corona. Maka berbahagialah kaum muslimin yang tanpa disadari mengamalkan petunjuk Rasulullah, mereka ternyata lebih mampu untuk menahan serangan-serangan virus, corona dan sebagainya, seperti itu ya. Namun sebagai upaya ikhtiari ya kita ikuti protokol kesehatan, sehingga basuh tangan, kemudian melintasi yang disemprot itu dan sebagainya itu merupakan upaya lahiriah. Mudah-mudahan segera berakhir dan insya Allah bulan Maret ini insya Allah uji coba sudah untuk pelaksanaan sekolah dengan tatap muka. Doain akan terus berlangsung selamanya, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu nggih puasanya nggih. Makanya tak suruh libur anunya kopinya nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.